Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah, video ini tuh adalah sebenarnya lanjutan dari video aku yang food prep hari itu ya teman-teman. Jadi itu keesokan paginya. Jadi aku tuh ini lagi mau ngeberesin dulu ya teman-teman ayam yang udah aku ungkep tadi malam. Nah, ini tuh aku mau pindahin dulu ke dalam food container gitu ya. Nah, aku tuh sengaja teman-teman duluan uploadkan video yang pas acara ultah gitu ya. Pokoknya itu videonya itu 2 hari, tapi aku gabungin aja di satu video ya biar nggak nyampur-nyampur gitu ya teman-teman videonya gitu ya. Nah, ini tuh adalah di pas hari H ulang tahun itu ya teman-teman. Jadi ini tuh memang aku tuh sibuk sebenarnya dari pagi gitu ya. Cuman aku memang nggak banyak-banyak ngevideoin karena memang kalau misalnya kita tuh pas lagi mau keluar terus ada kegiatan itu yang buru-buru gitu ya. Kadang itu malah nggak fokus teman-teman kalau di videoin gitu. Alhasil lebih baik nggak di videoin gitu ya. Biar kayak lebih fokus dan juga kerjaan tuh biar lebih cepat beresnya gitu. Nah, oke, alhamdulillah teman-teman ini udah selesai. Aku pindahin ayam ungkepnya ke dalam food container gini. Aku tinggal simpen aja ke dalam freezer ya. Jadi kapan-kapan mau anak-anak itu makan ya udah tinggal digoreng aja. Oke teman-teman, ini tuh aku lanjut buat bersih-bersih nih teman-teman di dapur. Masya Allah, ini tuh numpuk parah banget teman-teman cucian piring aku. Karena kan pas di hari aku food prep itu teman-teman aku kan juga masak gitu ya. Tapi aku tuh nggak sempat buat nyuci piring karena udah keburu malam banget dan aku udah keburu ngantuk banget. Alhasil ini pagi-pagi teman-teman aku tuh ngoprek di dapur buat ngeberesin ini dulu sebelum aku tuh berangkat ke rumah tanteku gitu ya teman-teman, buat bantu-bantu lagi gitu ya. Jadi berhubung itu masih pagi banget gitu ya, jadi masih bisa lah aku ngerjain kerjaan rumah sambil sedikit di videoin, biar nggak kosong-kosong banget lah teman-teman gitu ya untuk aku tuh bikin video gitu ya. Karena memang kalau misalnya udah sibuk di luar rumah tuh terkadang pas di rumah, pas pulang ke rumah gitu ya kayak udah capek duluan gitu mau bikin video gitu ya. Hasil stok video tuh udah bener-bener menipis banget teman-teman. Makanya ya di saat ada waktu aku tuh bener-bener menyempatkan banget gitu ya buat bikin video. Karena aku tuh memang kejar-kejaran teman-teman sama sama waktu aku gitu ya. Karena kan aku dalam sehari tuh uploadnya 2 kali gitu ya. Jadi aku tuh harus rajin banget bikin video agar bisa selalu upload gitu. Mungkin kalau misalnya view-ku itu udah stabil teman-teman ya, udah selalu bagus gitu ya, mungkin aku bakal memutuskan buat upload sehari sekali aja sih. Biar biar kayak nggak terlalu kecapean banget teman-teman, karena harus kejar-kejaran terus kan bikin video. Jadi ya mungkin bisa lebih maksimal juga dalam pengambilan gambar dan yang lainnya gitu ya. Atau mungkin bisa lebih santai gitu ya dalam urusan mengedit gitu ya. Ya doain aja lah teman-teman, semoga view-ku ini selalu bagus ya. Berharapnya sih kalau sekali upload itu setidaknya tuh ya 5.000 penonton gitu ya. Itu kayak lebih bikin semangat gitu ya, atau 4.000 5.000 lah gitu teman-teman. Dan kalau udah stabil kayak gitu tuh mungkin bakalan lebih enak aja uploadnya sehari sekali aja gitu ya, biar lebih santai dan tetap bakalan bisa gajian gitu. Kalau sekarang ini teman-teman, kalau aku tuh upload sehari sekali aja gitu ya, dengan view yang sekarang tuh cuman kadang tuh 1000-an, 2000 gitu ya, itu kecil kemungkinannya aku bakal bisa gajian gitu ya. Makanya aku tuh ngejar-ngejarin banget buat selalu bikin video itu terus-terusan, terus juga upload tuh sehari 2 kali ya, biar bisa ngejar tuh gajian setiap bulan gitu teman-teman. Ya memang kalau misalnya kita itu pasti punya ya teman-teman perjuangannya masing-masing. Ada orang teman-teman yang upload sehari sekali 2 hari, sekali seminggu gitu ya. Tapi sekali diupload pasti view-nya bagus gitu ya, dan itu dia selalu bisa gajian. Nah itu kan alhamdulillah bagi dia gitu ya. Tapi buat aku udah pernah teman-teman nyoba upload sehari sekali dan memang itu tuh lumayan susah buat ngejar gajian gitu ya. Jadi mungkin untuk aku tuh gajian aku memang butuh perjuangan yang jauh lebih keras gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa gitu ya, aku tetap senang, aku tetap enjoy ngejalanin ini semua karena memang tingkat keberhasilan gitu ya, atau cara seseorang itu sukses itu pasti beda-beda gitu ya. Sama juga dengan gajian di YouTube teman-teman. Cara orang buat gajian di YouTube itu pasti beda-beda gitu ya. Ada yang seminggu sekali itu upload gitu ya, tapi view-nya selalu rame dan tetap bisa gajian gitu ya. Ada juga yang harus kayak aku, mungkin harus 2 kali sehari, atau mungkin ada juga yang harus
harus lebih ekstra lagi dari aku, mungkin aku juga nggak tahu gitu ya. Pokoknya memang pasti perjuangan kita itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ya udah nikmati aja dan syukuri aja kesempatan yang ada. Nah teman-teman, di sini setelah aku selesai nyuci piring yang udah benar-benar numpuk banget, di sini aku juga nggak lupa buat ngelap-ngelapin meja kompor dan sekitarannya ya teman-teman. Ini udah jadi rutinitas wajib banget setiap hari. Karena makin kesini tuh makin banyak teman-teman serangga kecil yang aku bilang yang mirip nyamuk itu nempel-nempel di dinding, di kompor gitu ya. Jadi itu benar-benar harus dibersihin gitu ya biar nggak kotor gitu. Pokoknya itu ya di bagian meja kompor gitu beneran deh kayak selalu kelihatan kotor teman-teman. Karena pagi-pagi pas bangun ngelihat udah banyak banget yang item-item gitu ya di dinding gitu ya. Terus juga di mejanya gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya selesai juga untuk urusan cuci piring dan juga bersih-bersih dapur. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman, dapurku udah dalam keadaan bersih dan rapi lagi ya, rasanya tuh lega banget. Oke, nih kita lanjut lagi kegiatan aku di malam harinya ya teman-teman. Jadi ini tuh setelah pulang acara ulang tahun anaknya tanteku ya. Jadi acaranya itu kan sekitar jam 2-an, setengah 3 sih teman-teman. Dan MC-nya itu kan aku gitu ya. Dan setelah semua acara itu selesai, kami tuh juga nyempetin karaokean bareng-bareng ya di sana sebentar. Dan aku tuh pulang ke rumah itu udah sekitar jam 4 lewat. Nyampe di rumah itu cuaca tuh mendung banget teman-teman, gelap banget gitu ya. Pokoknya bener-bener kayak langit tuh mau runtuh gitu. Dan badanku itu beneran deh kayak capek, terus juga udah lega gitu ya karena acaranya udah selesai gitu ya. Alhasil teman-teman, aku bilang ke Pak suami nanti aja masaknya agak malam gitu ya. Jadi sore-sore itu teman-teman kami tuh cuman sholat, habis itu tidur. Dan kami tuh bangun-bangun tuh udah hampir maghrib teman-teman, karena memang udah saking kecapean gitu ya. Kenapa aku bilang kami? Karena memang semuanya ya teman-teman, Pak suami, aku, anak-anak tuh semuanya tidur barengan gitu ya teman-teman di depan TV gitu ya. Pokoknya enak banget sih teman-teman badan tuh setelah udah ditidur gitu ya. Dan ini di malam harinya aku tuh mau masak menu yang udah lama banget aku nggak masak menu ini. Udah lama banget nggak makan menu ini gitu ya. Pokoknya bener-bener enak banget sih menu ini. Jadi hari ini tuh aku mau masak kayak kayak tumisan atau mungkin bisa dibilang sambal juga gitu ya. Untuk masak malam ini tuh aku masaknya yaitu adalah sambal ikan yang difermentasi teman-teman. Kalau di sini bilangnya itu pekasam. Jadi ikan itu tuh difermentasi pakai beras, garam, asam juga gitu ya. Aku nggak tahu persis cara bikinnya gimana karena aku nggak pernah lihat orang yang bikinnya langsung gitu. Terus aku juga nggak pernah bikin. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu Pak suami itu ada dapat ikan mancing tuh lumayan banyak gitu ya. Dan Pak suami itu minta tolong ke orang dekat rumah gitu ya buat dibikinin pekasam ini teman-teman, karena memang dia itu bisa bikinnya udah lumayan berumur sih ibu-ibu itu ya. Dan ibu itu tuh adalah kayak Pak suami itu sering banget kerja sama dia gitu loh teman-teman. Hampir setiap dia panen itu pasti Pak suami yang panen gitu ya. Jadinya udah lumayan akrab lah gitu kan. Alhasil dibikinkan sama beliau. Dan itu tuh udah menjadi teman-teman ikan fermentasinya gitu ya. Sekitar bikinnya itu katanya sih setengah bulanan lebih gitu teman-teman. Dan ini tuh ikannya itu udah lumayan jadi. Jadi tadi tuh dijemput sama Pak Su. Alhasil kami masaknya malam ini tuh buat makan malam ini aja gitu. Dan bikin ini tuh simple banget. Bawangnya ditumis, terus nanti cabenya juga ditumis. Ini tuh bawangnya harus banyak ya teman-teman biar rasanya itu enak, terus cabenya juga banyak biar pedas, biar enak gitu. Aku tuh dulu ya awal-awal nyampe di sini, tinggal di sini dulu teman-teman, aku tuh agak rada geli sih sama masakan ini. Karena kan ikan yang difermentasi ini tuh ya bilang aja ikan yang dibusukin gitu ya. Dan beneran deh kayak dulu tuh aku geli ngelihatnya teman-teman. Tapi setelah tahu rasanya, rasanya tuh enak banget teman-teman. Kayak ada asem-asemnya, gurihnya, pedesnya, pokoknya mantep banget. Apalagi diuel-uel pakai nasi anget teman-teman, ditambah kayak sayur itu mungkin rebusan daun singkong, pasti rasanya itu super mantep banget. Tapi berhubung di sini tuh aku masaknya tuh udah buru-buru banget gitu ya, karena ini kan udah malam ya teman-teman, itu habis maghrib sih sebenarnya kami tuh makan, karena memang seperti yang aku bilang tadi kami tuh bangun tidur itu hampir maghrib gitu ya. Jadi ya udah deh maghriban dulu, dan setelah itu aku lanjut masak ini teman-teman. Oke, seperti ini aja teman-teman bikinnya gitu ya, nggak ditambahin garam lagi karena memang ikannya itu udah asin. Jadi tinggal ditambahin micin aja teman-teman biar lebih seimbang gitu untuk rasanya.
Ini ya pas makan ini Pak suami tuh sampai bolak-balik nambah-nambah teman-teman. Dia itu bilang bikinnya agak banyak kan gitu ya, karena besok dia katanya mau makan ini. Alhasil teman-teman setelah kami makan tuh aku masak lagi dong sambal kayak gini buat dibawa Pak suami besok pagi gitu ya. Dan itu rasanya bener-bener mantep banget. Alhamdulillah menu makan malam hari ini teman-teman udah selesai. Ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah ini aku lanjut mau makan dulu nih teman-teman. Ini Pak suami juga makan ya teman-teman. Di sini aku sengaja nggak perlihatkan muka atau nggak perlihatkan wajah aku karena memang di sini tuh aku lagi nggak pakai hijab ya teman-teman. Pokoknya gerah banget dan rasanya tuh pengen segera ganti baju gitu ya. Tapi rasanya tuh pengen langsung pakai daster gitu ya. Makanya ya udah deh di sini aku tetap pakai baju ini dulu sampai setelah aku selesai ngonten gitu. Ayo siapa yang udah pernah nyobain menu masakan ikan yang difermentasi kayak gini teman-teman? Ya mungkin hampir mirip-mirip kayak ikan sarden gitu ya, ikan yang difermentasi. Cuman kan itu ada sausnya lah, kalau ini tuh nggak ada gitu ya. Mungkin gitu ya teman-teman. Karena memang ya ini tuh teman-teman sampai ke tulang-tulangnya itu tuh lunak gitu ya. Pokoknya ini tuh enak banget teman-teman. Berhubung di sini tuh aku nggak ada sayur ya teman-teman, aku tuh makannya pakai kerupuk aja ya. Ini aja itu juga udah enak banget. Apalagi perut tuh lagi lapar-laparnya gitu ya, masya Allah. Tambah enak teman-teman makannya. Oke deh teman-teman, makasih banyak ya buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf banget kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Untuk kalian yang udah selalu support, aku ucapkan terima kasih banget. Dan untuk kalian yang udah selalu nungguin video aku, makasih juga ya. Dan buat yang udah selalu komen, aku juga mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan untuk kalian yang udah selalu ngedoain, aku juga ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.